3 dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan melakukan uji kinerja PPG, yaitu dengan praktik mengajar di SMK Asina pada kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Silakan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siang hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sekarang ketua kelas silakan dipimpin doanya. Perhatian. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dicek dulu di bawah mejanya apakah ada sampah atau bekas permen. Boleh silakan kalian sapu masukkan ke dalam saku dulu. Nanti selesai pembelajaran dibuang ke tempat ya. Baik, kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Hadir semua. Hadir semua? Baik, terima kasih. Alhamdulillah hadir semua ya. Tetap jaga kesehatan karena sekarang sudah mulai masuk musim hujan. Jangan lupa bawa jaket, bawa sweater. Kalau hari Senin kalian cukup dengan membawa jas alma mater ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai ke pembelajaran. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang harga pokok produksi dan biaya produksi. Nanti kita akan lanjutkan dengan BP. Apa itu BP? Break even point atau dengan impas. Kalian mungkin belum mempelajarinya di mata pelajaran lain ya. Tidak apa-apa, kita akan pelajari itu hari ini. Semalam saya sudah mengirimkan kepada kalian materi yang harus kalian pelajari untuk hari ini. Silakan dibuka dulu di handphone kalian. Seperti biasa kita akan mulai pembelajaran dengan membaca materi di flipbook yang sudah saya buat. Saya beri waktu 5 menit untuk membaca. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Baik. Selanjutnya kita akan lihat video di depan.
motivasi berikut ini. Baik. Apa yang bisa kalian ambil dari video yang barusan ditayangkan? Boleh? Jessica, silakan. Kerjasama. Ada lagi? Ya, silakan. Kecepatan. Ada lagi? Ada lagi? Yang lain gak ada? Hah? Ketepatan. Betul. Dari video yang barusan kalian simak, kita bisa mempelajari bahwa dalam mengerjakan segala sesuatu kita perlu itu adalah ketepatan. Kedua, kecepatan. Dan tiga adalah yang terpenting yaitu kerja sama. Bekerja sama itu penting, ya. Jadi setiap bagian atau setiap orang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Baik, ini akan kita pelajari. Hitung harga modal awal. Hijab harga modalnya 10.000, ongkirnya 8.000, terus plastik packingnya 1.000. Kira-kira aku harus jual dengan harga berapa ya? Bingung nentuin harga jual sebuah produk. Simak terus ya. Ya, kita di sini akan mempelajari mengenai biaya produksi dan menentukan harga pokok produksi. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini yaitu mengenai definisi harga pokok produksi, tujuan perhitungan harga pokok produksi, dan komponen-komponen apa saja yang ada pada harga pokok produksi. Pembelajaran akan kita lakukan dengan pendekatan saintifik dengan model PBL, dan nanti dalam pembelajaran kita akan lakukan diskusi kelompok, lalu kalian salah satu kelompok akan mempresentasikan ke depan kelas, lalu untuk ditanggapi oleh teman-teman. Ya, selanjutnya ya. Hitung harga modal. Nah, biaya produksi itu kita akan mempelajari tentang biaya produksi dan harga pokok produksi, lalu komponen biaya produksi dan perhitungan HPP. Baik. Silakan disimak. Hai, jumpa lagi dengan saya Edu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi menganalisis biaya prototipe produk barang atau jasa. Kita akan membahas analisis biaya produksi dengan materi pokok adalah konsep biaya produksi. Oke, kita mulai ya. Di dalam suatu perusahaan, salah satu jenis biaya yang sangat penting adalah biaya produksi. Jadi, seorang pengusaha haruslah tahu cara menghitung biaya produksi untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Dan untuk mengetahui pengeluaran biaya setiap harinya dalam memproduksi barang maupun jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen. Penghitungan biaya produksi ini hendaknya dilakukan oleh usaha dengan skala kecil seperti pedagang kaki lima sampai pada usaha dengan skala besar atau perusahaan besar. Terdapat 5 konsep biaya produksi yang harus wirausahawan ketahui, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost yang disingkat FC. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, biaya yang dikeluarkan tidak akan berubah meskipun jumlah barang yang dihasilkan mengalami perubahan. Contohnya, biaya gaji, bunga hutang bank, sewa tempat, dan lain sebagainya. Biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama,
biaya tetap total atau Total Fixed Cost atau disingkat TFC. Biaya tetap total adalah seluruh biaya yang tetap harus dikeluarkan dalam jumlah yang sama selama memproduksi jumlah barang tertentu. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau Average Fixed Cost atau disingkat AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. Rumus untuk menghitung biaya tetap rata-rata adalah sebagai berikut. AFC sama dengan TFC dibagi Q, di mana AFC adalah Average Fixed Cost, TFC adalah Total Fixed Cost, sedangkan Q adalah Quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Untuk mempermudah pemahaman konsep biaya tetap rata-rata atau AFC, bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Pada tabel tersebut, di mana jumlah produksi barang sebanyak 5 unit dengan biaya tetap sebesar Rp30.000, maka akan didapatkan AFC sama dengan TFC dibagi Q, yaitu Rp30.000 dibagi 5 sama dengan Rp6.000. Maka biaya tetap rata-rata yang harus dikeluarkan per unit barang adalah sebesar Rp6.000. Demikian juga jika jumlah produksi sebesar 10 unit, maka Rp30.000 dibagi 10 sama dengan Rp3.000. Jadi, dari 10 unit produksi barang tersebut, biaya tetap rata-rata yang harus dikeluarkan per unit barangnya adalah sebesar Rp3.000 dan seterusnya. Jika digambarkan dengan kurva, maka kurva biaya tetap total dan biaya tetap rata-rata adalah sebagai berikut. Konsep biaya produksi yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost yang disingkat VC. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung kepada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, besarnya biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka jumlah biaya variabelnya semakin besar. Contohnya, bahan baku seperti tepung, gula, mentega. Selanjutnya ada listrik, air, dan lain-lain. Biaya variabel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel total atau Total Variable Cost yang disingkat TVC. Biaya variabel total adalah seluruh biaya variabel yang harus dikeluarkan selama memproduksi barang dalam jumlah tertentu. Yang kedua, biaya variabel rata-rata atau Average Variable Cost atau disingkat dengan AVC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel yang harus dikeluarkan per unit barang yang diproduksi. Rumus untuk menghitung biaya variabel rata-rata adalah sebagai berikut. AVC sama dengan hanya variabel sebesar Rp30.000, maka akan didapat AVC sama dengan TVC dibagi Rp30.000 dibagi 5 sama dengan Rp6.000. Jadi, jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen. Biaya total merupakan penggabungan dari biaya tetap total atau TST dan biaya variabel total atau TVC. Jika seperti berikut, FC ditambah TVC.
di mana TC sama dengan total cost, sedangkan TFC sama dengan total fixed cost. Untuk TVC adalah total variable cost. Jika digambarkan dengan kurva, maka kurva biaya total dan biaya total rata-rata adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk konsep biaya produksi yang keempat adalah biaya rata-rata atau average cost yang disingkat AC. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi oleh produsen. Artinya, semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka biaya rata-rata atau AC akan semakin menurun pada jumlah. Namun, jika jumlah produksi ditingkatkan lagi, biaya rata-rata atau AC bergerak ke dalam persamaan adalah sebagai berikut. AC sama dengan TC dibagi Q, atau AC sama dengan AFC ditambah AVC. Adalah total cost, sedangkan AFC average variable cost. Sedangkan Q adalah quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Jika digambarkan dengan kurva, maka kurva biaya rata-rata adalah sebagai berikut. Konsep biaya produksi yang kelima adalah Baik. Baik, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok dengan mengerjakan LKPD yang akan saya bagikan. Cara mengisinya adalah kalian di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab setelah kalian melakukan pencarian, baik itu melalui buku yang kalian miliki atau internet. Betul. Kalian boleh mendiskusikan lalu tarik kesimpulan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Baik, kelompok 1 sebelah mana? Ya. Silakan. Silakan. Dikerjakan. Kalian punya waktu 15 menit untuk mengerjakan dan nanti akan ada 2 kelompok yang akan melakukan presentasi ke depan kelas, lalu kita akan melakukan tanya jawab. Ada pertanyaan untuk cara pengisian LKPD-nya? Atau sudah cukup dipahami? Ya, silakan dikerjakan. Selain menentukan harga pokok produk, untuk apa lagi? Memantau realisasi biaya produksi. Betul. Ada kendala? Ya, sudah. Gunakan gadget kalian atau gawai kalian untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya ya. Harga pokok produksi ini biasanya digunakan di perusahaan apa? Perusahaan dagang, biasa atau manufaktur? Betul. Kenapa manufaktur? Soalnya kan kalau ada bahan baku. Karena ada bahan baku, ada bahan mentah yang diproduksi menjadi bahan jadi. Kalau biaya tetap itu yang seperti apa? Yang statis. Karena biaya tidak berubah jika barang yang diproduksi mengalami perubahan. Contohnya?
atau biaya tidak tetap itu kalau biaya tetap tadi seperti sewa gedung, dia berapa produksinya cenderung biayanya tetap. Kalau biaya tidak tetap atau penjualan biaya bahan biaya apa lagi distribusi ya tenaga kerja ya overhead. Kalau biaya pemasaran bahan biaya variabel atau biaya tetap variabel karena semakin banyak produk yang diproduksi maka kebutuhannya semakin banyak lagi. Nanti dua kelompok presentasi ya. Sudah selesai? Belum. Baik, silakan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang siapa yang akan presentasi ke depan untuk menjelaskan soal nomor 1? Angkat tangannya silakan. Boleh, Putih. Dan kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan dari soal nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan semua biaya yang telah dikorbankan dalam proses produksi atau kegiatan mengubah bahan menjadi produk jadi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kalau nomor 1 sih. Ya. Jadi biaya produksi itu seperti halnya yang barusan disampaikan Muti adalah biaya-biaya yang dikeluarkan. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Boleh silakan. Mengenai pengertian atau definisi dari biaya produksi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang berbeda? Sama. Baik, terima kasih. Kelompok 4 silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk komponennya, ya siapa yang mau presentasi mengenai komponen-komponen dari harga pokok produksi? Oke, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan memaparkan mengenai soal yang nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan komponen HPP. Nah, jadi komponen HPP itu terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual. Di mana biaya tetap ini bersifat statis pada kapasitas tertentu. Artinya biaya ini tidak berubah jika barang yang diproduksi mengalami perubahan dalam kapasitas tertentu. Contohnya, biaya penyusutan, biaya sewa gedung, dan gaji karyawan. Nah, yang kedua ada biaya variabel yang akan dijelaskan oleh rekan saya Astri.
Biaya variabel biaya yang bersifat dinamis mengikuti jumlah barang diproduksi. Semakin banyak kapasitas produksi, maka biaya variabel juga akan meningkat. Dan contohnya ada biaya bahan baku dan biaya listrik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh harga jual selling atau price. Satuan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi dan siap dijual oleh perusahaan dengan sudah memperhitungkan berapa harga yang bisa ditentukan. Dengan target mendapatkan keuntungan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Sudah cukup dipahami atau ada jawabannya mungkin yang berbeda? Sama. Ya, baik. Terima kasih kelompok 2. Silakan. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih semangat? Harus tetap semangat meskipun sudah sore ya. Supaya tambah semangat, kita ice breaking dulu. Yuk. Oke. Boleh. Ice breakingnya apa? Tepuk. Baik, 1, 2, 3, tepuk kasih. Nah. Oke, baik. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari pembelajaran kita sore hari ini? Silahkan. Mengenai pengertian serta manfaat dari harga pokok produksi. Baik, kesimpulannya adalah kita hari ini mempelajari tentang definisi dan manfaat dari harga pokok produksi. Menyenangkan belajar tentang sini. Berarti minggu depan kita sudah bisa ke kegiatan praktek PKK ya? Ya. Kita sudah tahu apa itu harga pokok produksi. Minggu depan kita akan belajar cara menghitung harga pokok produksi dari bisnis yang kelompok kalian sudah miliki. Ya. Baik. Lanjut. Bisnis apa? Baik. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi atau quiz seperti biasa supaya pembelajaran kita bermakna dan lebih seru. Kita akan quiz dulu. Siapkan handphone kalian masing-masing. Silakan scan QR-nya. Sudah masuk? Belum. Masih scan. Kita mulai ya. Mulai, silakan.
Ayo Dinda, naik lagi. Sudah selesai semuanya? Persaingan ketat sekali dan teman. Yang kedua, Nagita. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk belajar lebih lagi ya. Karena ini ada kuis, nanti kita akan ada di soal PSAS, maaf. Jadi kalian harus pelajari materi ini dengan baik. Siap? Baik. Oke, sebelum saya lupa, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Terima kasih. Minggu depan kita akan membahas cara perhitungan HPP dan menghitung DP atau DIPAS. Kalian persiapkan pengetahuan awalnya, harus kalian persiapkan karena modul ajarnya, materi ajarnya sudah saya bagikan ya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Silakan mohon dipimpin doa. Perhatian. Acara daulat dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang, jangan ada yang nonton. Hati-hati di jalan. Salam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.